yang umumnya diinstal secara tidak legal atau bisa dibilang hasil pembajakan. Data yang dirilis Business Software Alliance atau BSA menyebutkan bahwa 85% perangkat lunak di Indonesia pada tahun 2006 adalah tidak legal, dengan potensi kerugian karena pembajakan perangkat lunak itu mencapai 350 US juta atau lebih dari 3 triliun dengan nilai tukar 1 dolar sekitar 9.000, dikutip dari BSA 2006. Oke, next. Kemudian, kondisi perekonomian di Indonesia menimbulkan hambatan dalam melakukan investasi ekstra di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Di lain pihak, kebutuhan akan pengembangan pemanfaatan TIK ini sudah tidak dapat dihindari lagi. Karena dengan pemanfaatan TIK yang tepat akan membantu pelaksanaan pekerjaan. Biaya yang dibutuhkan akan semakin tinggi bila kita tidak cerdik mensiasatinya. Hal ini menjadikan kita harus lebih bijaksana dalam memilih teknologi yang digunakan. Oke, next. Selanjutnya ada penjelasan teori. Seperti yang diberikan oleh Ibu tugasnya, jadi kita menggunakan teori Kurt-Lewin. Ada 3 tahap dalam teori Kurt-Lewin, yaitu unfreezing, yaitu tahap pencairan. Jadi di sini nanti kegiatannya itu untuk memahami diperlukan adanya suatu perubahan untuk yang akan dibutuhkan seperti apa. Lalu ada movement itu perubahan itu sendiri secara bertahap. Jadi nanti setelah dirancang perubahannya, baru kita melakukan kegiatan sesuai dengan kondisi yang baru tersebut. Refreshing itu fase pembekukan hasil. Jadi nanti hasil perubahan yang sudah ditetapkan dibukukan jadi menggunakan perubahan-perubahan yang sedemikian rupa. Lalu ada first analysis. Selama proses perubahan nanti pastikan ada 2 kekuatan yang saling bertentangan, yaitu yang pro dan kontra. Dari field analysis ini yaitu teknik manajemen yang ada dikembangkan oleh Kurt-Lewin untuk mendiagnosis situasi lingkungan atau kekuatan yang ada pada saat dijalankannya perubahan. Pada saat perubahan terjadi, kekuatan tersebut akan saling menekan. Nah, jadi nanti yang kekuatan yang mendukung akan semakin banyak, yang kontra akan perubahan tersebut semakin sedikit, jadi nantinya yang pro akan semakin banyak, jadi perubahan itu bakal terjadi sering berjalannya waktu. Baik, berikutnya adalah metode penelitiannya. Pertama, ada 2 metode, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis SWOT. Next. Yang berikut adalah kerangka penelitiannya. Jadi, di analisis lingkungan perusahaan ini dipengaruhi oleh 2 lingkungan, yaitu lingkungan internal yang mencakupi kekuatan dan kelemahan, dan lingkungan eksternal yang mencakup peluang dan ancaman. Setelah dilakukan analisis lingkungan perusahaan, akan dilakukan penyusunan strategi perubahan matriks SWOT-nya. Selanjutnya akan dilakukan filtering untuk strategi perubahannya. Setelah melakukan filtering strategi perubahan, akan dilakukan pengelompokan strategi perubahan berdasarkan Lewin's model. Lalu selanjutnya akan dilakukan juga pengelompokan strategi perubahan berdasarkan quarter stage. Dan terakhir akan dilakukan strategi manajemen perubahan. Ya, ini merupakan metode pengumpulan data. Jadi ada 2 data yang dibutuhkan, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama ada data primer. Data primer ini ada 2 metode, yaitu wawancara dan observasi lapangan. Pada wawancara ini tujuannya untuk mengetahui rencana dan kebijakan yang akan dijalankan dalam pengimplementasian aplikasi tersebut agar dapat berjalan lancar. Lalu pada observasi lapangan ini nantinya akan dilakukan untuk melihat langsung sistem penggunaan aplikasinya ini dengan tujuan melengkapi informasi yang terkumpul dari wawancara. Next. Selanjutnya ada data sekunder. Nah, data sekunder ini didapat dari internal dan eksternal. Data internalnya sendiri ini berupa data tentang gambar organisasi, kebijakan perusahaan, dan lingkup proyek yang akan diimplementasikan. Lalu untuk data eksternalnya ini diperoleh dari studi literatur maupun jurnal ilmiah tentang manajemen perubahan. Ya. Selanjutnya ada metode analisis SWOT. Ini ada 4 strategi, yaitu ada strategi SO, itu memanfaatkan seluruh kekuatan untuk mendapatkan peluang sebaik mungkin. Lalu ada strategi ST, menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengatasi ancaman. Lalu strategi WO, itu pemanfaatan peluang dengan meminimalkan kelemahan yang ada. Dan strategi WT,
yaitu meminimalkan kelemahan yang ada dan menghindari ancaman. Kemudian berikutnya ada analisis strategi dan rekomendasi. Yang pertama itu ada analisis SWOT, yaitu ada strengths atau kekuatan. Yang pertama itu komitmen dari top manajemen, dalam hal ini menteri, untuk implementasi perangkat lunak open source. Kemudian yang kedua ada pejabat atau atasan berperan dalam penyampaian informasi. Kemudian yang ketiga, dijadikannya pengembangan OSS dalam fokus program untuk bidang ICT. Kemudian ada weakness. Yang pertama itu ada kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan migrasi open source. Kemudian kebijakan yang sering berubah. Kemudian yang ketiga, frekuensi pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang terlalu lama. Next. Kemudian ada opportunities. Tuntunan kebutuhan adanya penggunaan perangkat lunak yang legal. Kemudian yang kedua ada kerjasama kayak KNRT atau dan LPND di lingkungan ristek, perguruan tinggi, komunitas, dan pengembang lokal. Kemudian yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama ada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Yang kedua ada kebijakan Departemen Keuangan untuk pengembangan aplikasi keuangan yang salah satunya untuk pencairan anggaran. Dan yang ketiga ada perlawanan vendor perangkat lunak properti besar. Next. Kemudian yang berikutnya ada pembahasan strategi. Yang pertama itu ada membangun rasa urgensi. Kemudian yang kedua ada menciptakan koalisi penuntun. Yang ketiga ada komite pembimbing. Yang keempat ada tim manajemen perubahan. Yang kelima ada tim khusus. Yang keenam ada merumuskan visi dan strategi. Kemudian yang ketujuh itu mengkomunikasikan visi perubahan. Yang ke-8 memberdayakan tindakan yang menyeluruh. Yang ke-9 menghasilkan kemenangan jangka pendek. Yang ke-10 mengkonsolidasikan hasil dan mendorong perubahan yang lebih besar. Dan yang terakhir itu ada menambahkan budaya baru dalam budaya. Untuk kesimpulannya, dengan analisis yang sudah dilakukan, maka strategi manajemen perubahan menggunakan teori Lewis, 3-step, dan Kotter's 8 change dapat mendukung keberhasilan implementasi penggunaan aplikasi perangkat lunak berbasis open source pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Next. Untuk sarannya, lembaga pemerintahan khususnya seperti Kementerian Negara Indonesia harus mendukung kebijakan open source karena perangkat lunak berbasis open source bukan hanya memberikan informasi tapi juga dapat menyediakan pengetahuan tentang aplikasi perangkat lunak berbasis open source sebagai alternatif solusi dalam minimalisir kebutuhan biaya lisensi aplikasi perangkat lunak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, dipersilakan. Oke, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja. Jika tidak, langsung di-skip ke next group saja, Imam. Oke, baik, Miss. Selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan untuk berpresentasikan. Mohon izin share screen, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait Lewin Change Model yang akan diterapkan di PT Telkom. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri dari Gebrina Octaviani Tarigan, Muhammad Koragarinda, saya sendiri Safania Zahra, lalu ada Vivaldi, dan ada Zenita.
Sebelumnya, latar belakang atau alasan dari adanya penerapan Lewin Change Model pada PT Telkom sendiri dikarenakan adanya permasalahan internal menurut sumber referensi yang kami baca, yakni adanya penurunan kinerja dari karyawan PT Telkom itu sendiri. Untuk penurunan kinerjanya itu sendiri disebabkan oleh berbagai banyak faktor, seperti diantaranya yang pertama yaitu lingkungan kerja yang kurang baik, rekan kerja yang kurang nyaman, serta hilangnya motivasi kerja dari karyawan PT Telkom itu sendiri. Untuk tujuannya itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, Vivaldi. Oke, selanjutnya adalah tujuan penelitian atau tujuan pembuatan tugas ini. Jadi yang pertama adalah untuk tujuannya adalah untuk mengetahui perubahan yang telah dilakukan oleh PT Telkom. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui dampak perubahan yang dilakukan oleh PT Telkom. Lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor pendorong PT Telkom dalam melakukan suatu perubahan. Dan lalu yang keempat adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model perubahan Lewins terhadap perubahan organisasi di PT Telkom dan peningkatan kinerja pegawai di PT Telkom. Selain itu terdapat manfaat yang ada pada pembuatan tugas ini, yaitu yang pertama yaitu untuk menambah pengetahuan teoritis mengenai perubahan terencana dan penerapan model perubahan Lewins yang dilakukan di dalam organisasi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, maaf. Selanjutnya adalah dasar teori tentang pengembangan organisasi. Jadi, pengembangan organisasi adalah sebuah aplikasi sistem yang memiliki cakupan yang luas serta adanya transfer ilmu perilaku untuk pengembangan organisasi yang direncanakan meliputi perbaikan, penguatan strategi, struktur, dan segala proses yang mengarah pada efektivitas organisasi menurut Cummings and Worley 2005. Lalu terdapat manfaat pengembangan organisasi. Yang pertama itu dapat mengembangkan dan meningkatkan visi misi organisasi, lalu dapat membantu menyelaraskan struktur fungsi organisasi, lalu yang membantu membuat rencana strategis, lalu yang keempat menciptakan lingkungan yang kolaboratif, lalu yang kelima untuk membantu pengembangan kebijakan dan prosedur organisasi, lalu yang keenam membantu mengelola konflik yang ada antar individu dalam organisasi, dan yang terakhir adalah untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada setiap individu di dalam organisasi. Next. Nah, selanjutnya itu ada faktor perubahan pada organisasi. Jadi pada umumnya faktor perubahan organisasi itu terjadi karena dua faktor. Pertama itu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, jadi faktor internal itu merupakan segala faktor yang ada dalam sebuah organisasi, di mana faktor tersebut akan mempengaruhi semua kegiatan yang ada pada organisasi. Nah, sedangkan faktor eksternal merupakan kebalikan dari faktor internal. Nah, di mana faktor eksternal itu merupakan segala faktor yang ada dari luar organisasi yang akan mempengaruhi kegiatan dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada teori Lewin's change. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa teori Lewin itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu ada unfreezing, moving, dan yang terakhir ada freezing. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, jadi pertama itu ada konsep perubahan pada PT Telkom sendiri. Nah, pertama itu ada perubahan struktural. Nah, jadi pada tanggal 11 Mei 2012 dilakukan rapat umum pemegang saham oleh PT Telkom. Nah, di mana salah satu agendanya itu adalah merupakan perombakan pada susunan direksi PT Telkom. Nah, di mana susunan direksi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada PT Telkom, karena pada saat itu kinerja karyawan dianggap sangat turun. Nah, selanjutnya ada landscape business. Nah, jadi pada tahun 2011 PT Telkom sendiri mengubah sudut pandang mereka dari informasi dan komunikasi menjadi telecommunication, information, media, dan entertainment.
Nah, selanjutnya ada perubahan logo. Nah, jadi perubahan logo pada PT Telkom sendiri terjadi dilakukan 5 kali perubahan logo, di mana perubahan logo ini juga dilatar belakangi untuk mengikuti atau tren yang ada pada saat ini untuk agar tidak kalah saing dengan PT-PT telekomunikasi yang lainnya. Nah, dan juga ada perubahan tagline. Nah, jadi perubahan tagline yang dilakukan oleh PT Telkom mengubah tagline-nya menjadi the world in your hand. Nah, selanjutnya ada The Telkom Way. Jadi The Telkom Way sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu ada always menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu ada always the base. Yang ketiga itu ada 3S, yaitu ada solid, speed, dan smart. Yang terakhir itu ada IVA. Di mana IVA ini merupakan adalah key behavior dari PT Telkom sendiri. Selanjutnya ada perubahan organisasi pada PT Telkom berdasarkan Lewin model change. Yang pertama itu ada tahap unfreezing. Di sini seluruh karyawan PT Telkom akan dipersiapkan untuk perubahan direksi atau kepemimpinan. Tujuannya untuk merubah dari model change yang ada di PT Telkom sendiri, dan seluruh karyawan dituntut untuk mempelajari segala hal baru, termasuk aturan organisasi yang baru, standar kerja yang baru, dan juga target atau tujuan dari perusahaan yang baru. Yang kedua ada tahap moving. Di sini seluruh karyawan mulai beradaptasi dengan rencana perubahan yang terjadi, dan karyawan akan melakukan berbagai macam percobaan. Pada tahap ini juga termasuk dalam tahap masa transisi, yaitu karena perusahaan atau organisasi merasakan masa yang tersulit karena dihadapkan dengan kekhawatiran atau juga ketidakpastian dari perubahan yang sedang terjadi. Lalu yang ketiga ada tahap refreezing. Setiap perubahan yang dimulai akan diterima dan dijadikan sebagai norma yang baru. Pada tahap ini merupakan tahap untuk mencapai kestabilan agar perubahan yang terjadi membawa dampak yang baik bagi perusahaan. Lalu selanjutnya ada alasan PT Telkom melakukan perubahan. Yang pertama, menjaga keunggulan agar PT Telkom dapat bersaing dengan kompetitor. Yang kedua, perubahan struktur dilakukan karena karyawan butuh penyegaran. Yang ketiga, untuk menimbulkan harapan dan motivasi baru dari perubahan logo dan menciptakan brand image yang baru. Maaf sebelumnya untuk kelompok 2 udah selesai ya. Sudah masuk sesi tanya jawab, dipersilakan. Mohon maaf, izin bertanya. Saya dari kelompok 5, Mahendra. Izin bertanya, ini dengan adanya pengimplementasian si teori Lewins ini, dampak positif apa yang terjadi di perusahaan Telkom ini? Terima kasih. Izin jawab ya. Untuk dampaknya sendiri yang tadi yang belum sempat disampaikan di PPT-nya itu, dampak yang pertama yaitu dengan perubahan logo tersebut PT Telkom juga memberikan pelayanan yang lebih baik pada konsumennya, sehingga kepuasan pelanggan juga meningkat. Dan juga ada peningkatan di laba bersih pada tahun 2013 yaitu sebesar 11.057 triliun yang dimana meningkat sebanyak 10,6% dalam tahun sebelumnya. Dan juga pada PT Telkom Indonesia itu mendapat penghargaan sebagai Marketer of the Year, yaitu Direktur Utama Arif Yahya yang berhasil menunjukkan semangatnya dalam memasarkan produk jasa oleh PT Telkom Indonesia. Sekian. Baik, terima kasih.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau udah mau ngingetin lagi buat teman-teman kelompok berikutnya bisa disiapin untuk timernya, dan mohon maaf untuk kelompok 2 dan kelompok 1 tadi sempat dipotong karena biar waktunya menyesuaikan aja. Oke, Pak. Maaf ya. Berikutnya bisa dilanjut ke kelompok 3, dipersiapkan untuk timernya. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 adalah untuk membahas tentang kasus fungsi optimasi pengelolaan delegasi keperawatan antara keperawatan dengan tim leader di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Next. Untuk latar belakangnya sendiri adalah bertujuan untuk menganalisis model manajemen perubahan Lewin dan juga siklus PDCA untuk optimalisasi fungsi manajemen dari delegasi keperawatan dengan pemimpin tim di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Next. Berikut untuk rumusan masalahnya. Langsung next. Tujuan penelitian. Next. Optimalisasi fungsi manajemen. Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan dan tujuan. Optimalisasi juga dapat diartikan sebagai pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. Sementara untuk optimalisasi fungsi manajemen itu sendiri adalah usaha pencapaian tujuan organisasi dengan efektivitas dan efisiensi fungsi-fungsi manajemen. Kemudian Lewis Change Model. Lewis Change Model merupakan model plan change yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Lewin memahami bahwa perubahan sebagai modifikasi dari forces atau kekuatan yang menjaga perilaku sistem tetap stabil. Next. Lewin memandang proses perubahan ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, unfreezing. Langkah ini biasanya melibatkan pengurangan kekuatan atau forces yang mempertahankan perilaku organisasi pada levelnya saat ini. Yang kedua yaitu moving. Langkah ini menggeser perilaku organisasi, departemen, atau individu ke tingkat yang baru. Yang ketiga adalah refreezing. Pada tahap refreezing ini yaitu langkah untuk menstabilkan organisasi pada kedua equilibrium atau keseimbangan yang baru. Model Lewin memberikan kerangka umum untuk memahami perubahan organisasi karena ketiga langkah tersebut relatif luas, banyak upaya yang telah dilakukan untuk menguraikannya. Next. Kemudian ada metode plan, do, check, and act. Metode PDCA atau siklus Deming ini adalah proses perbaikan secara terus-menerus yang dilakukan perbaikannya. Siklus ini digunakan untuk menguji dan menerapkan berbagai perubahan untuk memperbaiki kinerja, proses, atau suatu sistem yang berdampak pada kesuksesan di masa depan. Siklus PDCA terbagi jadi 4. Yang pertama yaitu plan atau rencana. Pada siklus ini dilakukan perubahan dan rincian serta menetapkan standar proses yang baik untuk menentukan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Siklus kedua yaitu do atau kerjakan. Pada siklus ini diterapkan rencana-rencana yang telah dikemukakan pada tahap rencana yang diterapkan secara bertahap. Dan siklus ketiga yaitu check. Pada siklus ini dilakukan pemeriksaan terhadap hasil dari perbaikan dengan target yang sudah ditentukan. Siklus keempat yaitu action. Pada siklus ini dilakukan penyesuaian terhadap suatu proses bila diperlukan dan yang didasari dari hasil analisis yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Next. Selanjutnya bab 3 yaitu resultnya. Solusi masalah ini adalah dengan menggunakan model Kurt Lewin yang meliputi unfreezing, moving, refreezing. Tahap akan melakukan penyuluhan tentang pendelegasian keperawatan, beban kerja,
visi dan misi rumah sakit, serta kriteria pelaksanaan pendelegasian keperawatan. Selama fase latihan, kami merumuskan pedoman komite keperawatan dan standar operasi di rumah sakit tersebut. Selain itu, kami mengevaluasi perubahan yang telah dilakukan dan dilaksanakan, serta menjaga situasi ini sesuai dengan pedoman pendelegasian keperawatan yang disetujui oleh Dekan RS Jakarta selama fase pembukuan. Next. Nah, pada tahap unphrasing, pada tahap ini dapat kehasilkan sebagai berikut, yaitu Kepala Ruangan Keperawatan mengatakan bahwa pendelegasian keperawatan itu sangat penting bagi individu dan organisasi keperawatan karena dapat meningkatkan mutu organisasi keperawatan tersebut di rumah sakit. Next. Pada tahap movement ini didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu membuat pedoman untuk pendelegasian keperawatan dan standar operasional prosedur untuk prosedur pendelegasian keperawatan. Next. Nah, pada tahap phrasing didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu mengevaluasi perubahan yang telah dibuat dan dihasilkan atau dipraktikkan, memelihara situasi dengan pedoman delegasi keperawatan yang telah disetujui oleh Kepala Rumah Sakit di Jakarta, membuat pedoman delegasi keperawatan dan standar operasional prosedur pendelegasian keperawatan yang telah dibentuk dan dijalankan. Next. Nah, selanjutnya ada bab 4. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan dari kelompok kami, ada beberapa kesimpulan, yaitu dalam peran manajer keperawatan, seorang perawat diharapkan mampu menerapkan strategi menjaga kualitas pelayanan agar tercipta keseimbangan antara kinerja dan hasil kerja perawat sehingga tercipta integrasi mutu yang prima dari suatu rumah sakit. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis model manajemen perubahan Lewin dan siklus PDCA untuk optimalisasi fungsi manajemen pada delegasi keperawatan antara kepala perawat dan pemimpin tim di Rumah Sakit Angkatan Darat GS. Pada tahap atau proses unfreezing didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu Kepala Ruangan Keperawatan mengatakan bahwa pendelegasian keperawatan itu sangat penting bagi individu dan organisasi keperawatan karena dapat meningkatkan mutu organisasi keperawatan tersebut di rumah sakit. Next. Pada tahap atau proses movement didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu membuat pedoman untuk pendelegasian keperawatan dan standar operasional prosedur untuk prosedur pendelegasian keperawatan tersebut. Pada tahap atau proses rephrasing didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu mengevaluasi perubahan yang telah dibuat dan dihasilkan atau dipraktikkan, memelihara situasi dengan pedoman delegasi keperawatan yang telah disetujui oleh kepala rumah sakit di Jakarta tersebut. Sekian hasil presentasi kami. Dilanjutkan sesi tanya jawab. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 3? Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa dilanjutkan untuk kelompok 5. Kepada kelompok 5 bisa dipresentasikan. Mam, mohon maaf, mau nanya kelompok 4 atau kelompok 5, Mam? Sorry, kelompok 4. Sorry. Siap, izin share screen ya. Oke. Thank you, Jar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4 akan menjelaskan tentang analisis plan change perusahaan PT KAI menggunakan Lewin's Change Model. Pada grup ini beranggotakan Dewi Larasati, Fajar Muhammad Asri, Iqbal Tawakal, Sabila Hayu, dan Safira Alifa Darmadi. Profil perusahaan, jadi PT KAI ini adalah BUMN jasa angkutan kereta api yang meliputi angkutan penumpang dan barang. Untuk latar belakang dilakukannya analisis ini adalah, jadi teori perubahan ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan untuk memulai dan melaksanakan perubahan untuk keberhasilan suatu organisasi.
Salah satu contoh perusahaan yang kita ambil di sini adalah PT Kereta Api Indonesia. PT KAI ini melakukan perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitasnya serta adaptasi dengan perkembangan lingkungan dan juga teknologi. Next. Di sini terdapat beberapa macam perubahan yang dilakukan oleh PT KAI, yaitu yang pertama ada komitmen manajemen. Komitmen manajemen ini meliputi pembenahan pada sistem remunerasi penanganan sumber daya manusia yang ada di PT KAI. Lalu terdapat change management, di mana di sini terjadi perubahan pada identitas perusahaan seperti visi, misi, dan logo, lalu moto perusahaan. Lalu yang ketiga terdapat implementasi teknologi informasi. Di sini PT KAI berupaya untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang teknologi informasi, dimulai dari restrukturasi organisasi hingga penerapan website, mobile application, media sosial, dan kerjasama dengan platform e-commerce. Dari kasus PT KAI di sini, kami menganalisis perubahan-perubahan organisasi yang dilakukan oleh PT KAI menggunakan teori Lewin's Change Model. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelum juga mengenai Lewin's Change Model, terdapat 3 tahap yang dilakukan oleh PT KAI dalam proses perubahannya, yaitu yang pertama unfreeze, yang kedua ada move atau change, yang ketiga ada freeze. Untuk penjelasannya sudah dijelaskan sekaligus nanti case PT KAI-nya. Untuk yang pertama, untuk tahapan unfreezing, di sini PT KAI melakukan penanaman moto baru, yaitu dalam sebuah kalimat bangun dan lari, di mana PT KAI menanamkan semangat baru kepada karyawannya untuk segera bangkit dari keterpurukan, karena pada masa tersebut, pada tahun 2009, PT KAI banyak sekali menerima kritikan dari masyarakat atas ketidakpuasannya terhadap servis dari PT KAI. Oleh karena itu, untuk men-trigger sebuah perubahan itu sendiri, dilakukan perubahan identitas dan juga memberikan moto baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal. Untuk step selanjutnya, yaitu moving atau change. Jadi, perubahan pertama yang dilakukan oleh PT KAI yaitu perubahan identitas atau rebranding dengan merubah logo dan juga moto baru menjadi bangun dan lari. Lalu yang kedua, perubahan teknologi. Jadi di perubahan teknologi ini PT KAI merubah sistem pembelian tiket menjadi offline dan online. Untuk pembelian online-nya dapat melalui website dan juga aplikasi PT KAI. Dan juga penumpang dapat melakukan self-check-in. Dan yang ketiga itu perubahan layanan. Perubahan layanan ini mencakup pelayanan, keamanan, kenyamanan, dan tepat waktu. Jadi PT KAI menetapkan kebijakan baru. Jadi pedagang kaki lima udah tidak boleh masuk ke dalam gerbong dan juga penumpang tidak boleh merokok di dalam kereta selama perjalanan. Next. Yang keempat, PT KAI melakukan perubahan struktur organisasi. Terus yang kelima, PT KAI melakukan perubahan fasilitas dengan mengganti seluruh kursi yang ada di seluruh gerbong agar penumpang merasa lebih nyaman. Dan juga PT KAI membeli kereta baru yang memiliki fasilitas AC, TV, dan juga stop kontak. Lalu yang keenam itu perubahan SDM. Dalam perubahan SDM ini, PT KAI melakukan 5 perubahan dasar, yaitu sistem remunerasi, sistem perekrutan, terus menghapus senioritas antar karyawan, melakukan training pada SDM, dan juga menetapkan kebijakan baru. Lalu untuk bisnis perusahaan, PT KAI mendirikan anak perusahaannya dan juga bekerja sama dengan perusahaan lain. Baik, selanjutnya ada tahap ketiga, yaitu adalah refreezing, di mana PT KAI melakukan evaluasi, memperkuat perubahan, dan menghasilkan identitas baru. Nah, hal ini membuat pendapatan dari PT KAI meningkat. Pendapatan ini dipengaruhi dari perubahan yang dilakukan oleh PT KAI sendiri. Nah, ada dampak perubahan identitas dari PT KAI. Yang pertama tadi memiliki identitas baru yang menggambarkan citra perusahaan yang menjadi kebanggaan dari seluruh karyawan. Lalu munculnya kepercayaan masyarakat terhadap PT KAI dan dampak perubahan teknologinya mempermudah pelanggan dalam pembelian tiket dan mempercepat efisiensi dan efektivitas waktu. Next. Sekian untuk penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, dipersilakan.
Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 4? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk yang berikutnya bisa dipersiapkan untuk kelompok 5 untuk bisa mempresentasikan hasilnya. Baik, saya izin share screen ya untuk PPT kelompok 5. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Untuk PPT-nya sudah terlihat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas pertama kami, yaitu analisis implementasi 3-step Lewins model pada PT Roda Bahari. Kelompok 5 terdiri dari saya sendiri, Ayu Andira, yang kedua Fahreza Atarsyah Perdana, Fadil Muhammad, Mahendra Maulana, dan Muhammad Rizal Ramdhani. Nah, sekarang saya akan menjelaskan latar belakangnya. Jadi PT Roda Bahari adalah sebuah perusahaan keluarga dengan skala UMKM pada bidang kelautan dan perikanan. Ruang lingkup usaha dari PT Roda Bahari terdiri atas konsultan, trading, produksi sarana dan prasarana pendukung bidang kelautan dan perikanan. Pada awal tahun 2012, semua anggota keluarga sepakat untuk menjalankan usaha dengan struktur kerja formal, berbadan hukum, serta profesional. Ini merupakan keputusan solutif terhadap berbagai permasalahan yang terjadi selama bertahun-tahun di PT Roda Bahari. Dan PT Roda Bahari ini mulai menyadari bahwa setelah perusahaan resmi berbadan hukum, maka tugas selanjutnya adalah bagaimana membuat perusahaan dapat berdaya saing dan berkelanjutan. Dan salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan change management. Di sini ada rumusan masalah yang akan digunakan. Pertama, bagaimana analisis perubahan yang telah terjadi di PT Roda Bahari berdasarkan Lewins 3-step models. Kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan di PT Roda Bahari saat ini. Lalu tujuan penelitiannya, pertama, penelitian yang dilakukan pada PT Roda Bahari ini adalah untuk menganalisis change management agar perusahaan memiliki daya saing dan kelanjutan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan di PT Roda Bahari. Lalu batasan masalahnya adalah berdasarkan rumusan yang dihadapi oleh PT Roda Bahari, penelitian ini hanya membahas mengenai change management di lingkup PT Roda Bahari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mahendra. Silakan, Mahendra. Baik, boleh di next PowerPoint-nya, Dita. Iya. Ini di 3-step Lewins models dulu. Oke. Seperti yang kita ketahui, pada hari ini kita membahas tentang 3-step Lewins model. Dari 3-step Lewins model itu terdapat 3 step, yaitu unfreezing, movement, dan refreezing. Singkatnya, unfreezing itu merupakan proses pencairan yang merupakan sebuah proses penting yang dilakukan demi mengatasi tekanan secara individu maupun kelompok. Movement itu merupakan suatu proses perpindahan sistem yang dirancang ke integritas yang baru. Refreezing itu merupakan tahapan yang dilakukan setelah perubahan yang telah diimplementasikan dengan tujuan untuk mempertahankan keberlanjutannya. Next. Nah, berikut merupakan model konseptual. Model konseptual itu merupakan gambaran rencana penelitian. Di sini karena kita meliti tentang menggunakan teori Lewins 3-step models. Di sini dari PT Bahari kita mengambil datanya berbentuk struktur organisasi. Setelah itu dibuat peta stakeholder untuk menjadi bahan untuk penelitian menggunakan teori Lewins ini, yang mana outputnya diterapkan untuk di manajemen perubahan organisasi di PT Roda Bahari. Next.
Nah, di sistematika penyelesaian masalah itu dibagi menjadi 4 tahap. 4 tahap ini bisa dilihat pada gambar. Di sini untuk mengambil datanya menggunakan FGD dan wawancara. Setelah itu data tersebut diolah menggunakan teori Lewins dan outputnya diterapkan di perusahaan. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizal. Maaf, Dit. Next, Dit. Udah ini di profil perusahaan. Di sini belum muncul. Udah muncul belum? Nah, udah. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. Profil PT Roda Bahari bulan April tahun 2012 sebelumnya sudah melakukan kegiatan konsultasi komersial sejak tahun 1986. Next. Udah muncul belum ya? Untuk slide Belum, Dit. 9. Udah muncul belum? Masih belum. Udah keganti belum ya slide-nya ke struktur organisasi? Belum, Dit. Ntar ya. Untuk sebelumnya, maaf karena tadi ada kendala di share screen-nya, akan digantikan oleh Pak Reza. Sudah muncul? Udah. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Yang pertama yaitu owner selaku pemilik utama, kemudian top management selaku bagian pemegang tanggung jawab tertinggi, kemudian middle management selaku dari manajer dan supervisor, kemudian staff merupakan karyawan perusahaan yang melakukan day-to-day activities, dan yang terakhir itu associate terdiri dari para konsultan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Reza. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stakeholder. Dapat kita lihat dari struktur stakeholder, agen perubahan itu adalah Mr. E karena terlibat langsung dalam proses bisnis sehari-hari dan memiliki kesempatan untuk berhubungan langsung dengan pengambil keputusan. Ini stakeholdernya ada Mr. A, yaitu komisaris utama atau pendiri, yaitu ownernya juga. Mr. B dan C pemegang saham, yaitu anak dari ownernya. Mr. D, Mrs. D, direktur utama atau anak owner, dan Mrs. E, direktur operasional. Mrs. F, penasihat 1 non-struktural. Mr. G, penasihat 2 non-struktural. Mr. H dan I, manajer operasional dan manajer keuangan non-anggota keluarga. Nah, ini ada proses implementasinya. Yang pertama yaitu unfreezing the status quo. Tujuan dalam fase pencairan adalah untuk menciptakan kesadaran akan perubahan dalam proses pelaksanaannya. Sebagai promotor dan pemrakarsa perubahan, yaitu tadi Mr. E harus menyampaikan idenya terlebih dahulu kepada Mrs. F. Meski tidak dalam struktur perusahaan, peran utama relatifnya dalam keluarga dan pengaruh utamanya pada Mr. S dengan menerima atau menolak perubahan adalah poin kuncinya. Setelah itu yang kedua yaitu movement to the new state. Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa semua pihak di dalam perusahaan sudah mulai menerima ide-ide baru dan relatif dapat bergerak. Perubahan yang dilakukan menempatkan perusahaan dalam masa transisi yang ditandai dengan ketidakpastian dan kekhawatiran. Masa transisi ini merupakan bagian tersulit karena biasanya membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Lalu ada refreezing.
yaitu tahap terakhir yang melambangkan penguatan dari aksi stabil setelah masa transisi. Norma-norma baru di perusahaan ini akan menjadi budaya perusahaan yang baru dan melekat pada perusahaan ini. Maaf, untuk kelompok 5 waktunya sudah selesai. Oh ya, oke. Bisa dilanjut tanya jawab. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 5? Mungkin kalau tidak ada, untuk mempersingkat waktu bisa dilanjut untuk kelompok 6. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin share screen ya. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengembangan e-governance pada studi kasus Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Next. Anggota kelompok kami saya lanjutkan. Anggota kelompok kami, saya sendiri Muhammad Dafar Rafi, ada Imam Nur Fadli, Cafia Zagita Reski, Dea Eka Hardiani, dan Novianto Fajar Ahmad. Selanjutnya, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, pemerintah Republik Indonesia memiliki kebijakan yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan pokok dan fungsinya yang tercantum dalam Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Dalam kebijakan tersebut menjelaskan bagaimana pemanfaatkan teknologi dan informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah. Dalam hal ini, LAPAN atau Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional merupakan salah satu lembaga pemerintahan untuk kementerian turut melaksanakan instruksi Presiden tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana strategi manajemen perubahan yang perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan e-government di LAPAN. Yang kedua, bagaimana pemetaan strategi menggunakan Lewins model. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cafia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Next. Di sini ada pertama, ada definisi dari strategi menurut Marus 2002. Next. Berikutnya ada manajemen perubahan. Jadi manajemen perubahan menurut Bennett dan Catherine adalah suatu pendekatan untuk merencanakan, mendesain, dan mengimplementasikan, mengelola, mengukur, dan mempertahankan perubahan di dalam pekerjaan atau bisnis proses. Next. Kemudian di sini ada faktor penentu dari manajemen perubahan, yaitu seseorang atau peraturan yang menginginkan perubahan, kemudian ada individu yang memimpin ke arah perubahan, dan adanya individu atau sekelompok individu yang harus memang mengikuti suatu perubahan tersebut. Next.
Di sini ada definisi dari plan change. Jadi perubahan terencana ini melibatkan serangkaian kegiatan untuk melaksanakan pengembangan organisasi agar lebih efektif. Nah, plan change ini ada Lewins model, action research, dan positive model. Menurut Kamix 2009. Next. Kemudian di sini ada analisis SWOT. Jadi analisis SWOT itu adalah suatu model untuk menganalisis organisasi yang berorientasi pada profit dan non-profit, menurut Ilham Fahmi 2015. Kemudian di sini ada Lewins Change Model. Jadi dalam Lewins Change Model itu ada unphasing, moving, dan rephasing. Kalau unphasing itu melibatkan kekuatan untuk mempertahankan perilaku organisasi. Kemudian kalau moving itu adalah menggeser perilaku organisasi, departemen, individu ke tingkat yang lebih baru. Kemudian rephasing adalah menstabilkan organisasi pada keadaan equilibrium yang baru. Next. Baik, selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk model konseptual adalah gambaran umum mengenai deskripsi hubungan yang saling mempengaruhi untuk mengidentifikasi permasalahan dalam suatu kasus. Berikut model konseptual yang digunakan pada makalah ini. Yang pertama ada identifikasi masalah, mempelajari metode strategi manajemen perubahan, merumuskan strategi manajemen perubahan dan strategi manajemen perubahan sistem. Next. Selanjutnya ada pembahasan. Berikut merupakan visi misi dari perusahaan 8. Nah, di sini ada analisis SWOT ya. Dari yang pertama ada faktor strength-nya, yaitu ada dukungan dari pimpinan 8 dalam pengembangan e-government, dan yang kedua itu sangat dibutuhkannya aplikasi untuk mendukung dan mempermudah dalam proses administratif. Yang kedua ada faktor weakness, di mana yang pertama itu belum ada tata kelola TIK di 8, dan yang kedua itu belum adanya manajemen resiko TIK. Selanjutnya ada faktor opportunities. Yang pertama yaitu adanya pemanfaatan TI yang semakin berkembang, dan yang kedua yaitu kemudahan dalam penggunaan teknologi untuk mendukung kegiatan. Dan yang terakhir ada faktor threats, di mana ada biaya yang besar untuk peningkatan kualitas maupun kuantitas SDM, dan yang kedua yaitu perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis. Berikut merupakan pemetaan strategi pada Lewins Change Model. Langkah di unfreezing yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan keterhubungan 8 dengan infrastruktur informasi nasional. Yang kedua meningkatkan kemampuan infrastruktur jaringan. Yang ketiga membuat pemetaan terhadap stakeholder di 8. Yang keempat menanamkan budaya untuk melayani baik kepada pimpinan maupun pegawai. Langkah yang kedua itu movement. Yang pertama adanya desain arsitektur interoperabilitas baik jaringan informasi maupun data. Yang kedua ada desain arsitektur interoperabilitas baik jaringan informasi maupun data. Yang ketiga yaitu menyusun blueprint e-government. Langkah yang ketiga yaitu ada rephrasing, di mana yang pertama adanya dukungan pimpinan di 8 dalam pengembangan e-government. Yang kedua itu melakukan sosialisasi tentang penggunaan standar data dan standar teknis. Dan yang terakhir yaitu mengadakan training dan pelatihan pada pengelolaan TI dalam penggunaan teknologi maupun aplikasi baru. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Jadi di sini manajemen perubahan di 8 perlu dilakukan untuk mendukung pengembangan e-government. Pembahasan menghasilkan suatu rumusan strategi manajemen, yaitu ada 3. Yang pertama ada langkah unfreezing status quo, di mana ini memprioritaskan pada pembenahan struktur organisasi. Maaf, kepada kelompok 6 waktu presentasinya sudah habis. Oke. Silakan kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Ngomong ya, Mam. Ya, kenapa Bu? Iya, Imam belum sempat ngomong banyak ya, Mam. Ya udah habis. Iya, nggak apa-apa Bu. Untuk teman-teman ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin untuk mempersingkat waktu, kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, dari Bu Vida ingin ditanyakan Bu? Ya udah nanti dulu aja. Baik. Masih pada malu-malu nih kayaknya nanya. Aduh ampun deh.
Terima kasih untuk perhatiannya. Aku kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya untuk kelompok 7, untuk mempersingkat waktu bisa dilanjutkan presentasinya. Teman-teman, apakah sudah kelihatan PPT-nya? Kalau di aku belum sih kayaknya. Belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan PPT kami, yaitu analisis kesiapan manajemen terhadap implementasi perubahan organisasi pengelolaan SDM di PT Pertamina Marketing Operational Region 5. Yang nama kelompok kami itu ada Ali Fahri, ada Elizabeth Elka, ada Farah Aditya, ada Noval Akil Fitrahman, lalu Bella Ramadini. Next. Latar belakang PT Pertamina Persero dalam implementasi perubahan organisasi menerapkan single grade adalah sebuah keharusan. Single grade merupakan salah satu bentuk perubahan terhadap sistem pembinaan serta remunerasi sebagai bentuk upaya perusahaan untuk menuju menjadi perusahaan kelas dunia. Pengolahan SDM single grade merupakan salah satu strategi perusahaan untuk mengubah mindset dan cara kerja pekerja secara fundamental mengenai apa yang dituntut dalam pekerjaan. Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kesiapan manajemen terhadap implementasi perubahan organisasi pengolahan SDM single grade di PT Pertamina Persero Marketing Operation Region 5 Surabaya. Nah, tujuan penelitiannya adalah, adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapan manajemen perubahan organisasi pengolahan SDM single grade di PT Pertamina Persero Marketing Operation Region 5 Surabaya dengan menggunakan model readiness for change. Ya, selanjutnya itu ada landasan teori. Landasan teori yang kami gunakan yaitu ada 3, yaitu perubahan organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam lingkungan. Lalu yang kedua ada mengupayakan perubahan perilaku karyawan. Lalu ada yang kedua adalah diagnosis untuk perubahan. Setelah dibuat rencana perubahan atau planning change, dilakukan fase selanjutnya yang disebut proses diagnosa. Diagnosa adalah proses untuk memahami sistem yang berfungsi pada saat ini, meliputi pengumpulan informasi tentang operasional yang dijalankan saat ini, analisis data, dan membuat saran untuk perubahan yang potensial maupun pengembangannya. Lalu ada teori Kurt-Lewin, yaitu model pengolahan perubahan organisasi pertama kali diungkap oleh yang dikenal dengan konsep force field yang diklarifikasi sebagai model power base. Selanjutnya, selanjutnya itu di teori Kurt-Lewin itu ada tiga langkah, yaitu ada unfreezing, yaitu merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Fokus pada tahap ini adalah menciptakan motivasi untuk perubahan. Yang kedua adalah movement, merupakan langkah tindakan baik memperkuat driving force maupun memperlemah resistance. Langkah ini meliputi intervensi di dalam sistem untuk mengembangkan perilaku baru.
nilai-nilai dan sikap melalui change di dalam struktur organisasi dan proses secara bertahap. Lalu ada rephrasing, yaitu tahap ini perlu dilakukan untuk perubahan implementasi dengan tujuan untuk mempertahankan keberlanjutan langkah perubahan organisasi. Lalu next. Ya, menurut Lewin, perilaku seseorang pada saat tertentu dipengaruhi oleh intensitas dan valensi, baik kekuatan positif ataupun negatif dari berbagai daya kekuatan yang berdampak pada individu tersebut. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada metodologi. Jadi di metodologi ini ada konseptual. Tujuan pembuatan konseptual ini untuk memetakan persoalan penelitian mengenai kesiapan manajemen terhadap implementasi perubahan organisasi pengelolaan SDM single grade. Jadi berikut merupakan model konseptual untuk kesiapan manajemen terhadap implementasi perubahan organisasi pengelolaan SDM di PT Pertamina. Jadi di model konseptual ini memperlihatkan secara garis besar alur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Analisis kesiapan manajemen dilakukan dengan berpedoman pada metode Lewin Plan Change Model dan Lewin Force Field Model. Serta untuk diagnosa akan perubahannya akan merujuk pada 17 kunci elemen dari pendiagnosaan perubahan dengan menggunakan model Readiness for Change. Selanjutnya, di model akan menjadi parameter penelitian dalam analisis kesiapan manajemen dalam menghadapi perubahan organisasi. Selanjutnya, ada sistematika pemecahan masalah. Jadi di sistematika pemecahan masalah ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap pendahuluan. Tahap awal penelitian dilakukan dengan melihat sejauh mana proses perubahan terjadi di pengelolaan SDM dari dual grade ke single grade di PT Pertamina Marketing Operation Regional 5 Surabaya hingga saat ini. Selanjutnya ada tahap pengumpulan dan pengolahan data. Di tahap pengumpulan data ini terdiri dari data primer, yaitu survei, pengolahan datanya yaitu wawancara terstruktur, pengamatan langsung, dan dokumentasi. Selanjutnya ada pengolahan datanya. Yang pertama itu ada menganalisis setiap data yang relevan, yaitu proses change pengolahan SDM dual grade ke single grade yang berlangsung hingga saat ini. Yang kedua, menganalisis sejauh mana respon dari pelaku organisasi terhadap proses change menuju pengolahan SDM single grade. Yang ketiga, melakukan proses pattern matching. Yang keempat, ada melakukan chain of evidence. Yang terakhir, ada melakukan cek ulang. Yang terakhir ada tahap kesimpulan dan saran. Di tahap kesimpulan dan saran ini ada penilaian perusahaan. Setelah mendapatkan hasil dari penilaian kesiapan manajemen, mendapatkan hasil analisis kesiapan manajemen dalam implementasi perubahan organisasi pengelolaan SDM single grade yang telah berlangsung dengan baik. Proses change dapat dilakukan dengan mudah dan lancar karena adanya faktor pendukung dari 17 elemen kunci change tersebut. Selanjutnya, next. Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama yang berkaitan dengan 17 elemen kunci. Yang pertama ada sponsorship berkaitan dengan Maaf sebelumnya. Untuk kelompok 7 waktunya sudah selesai. Terima kasih. Bisa dikembalikan ke tanya jawab. Dipersilahkan untuk para mahasiswa bisa yang ingin ditanyakan, persilahkan. Ayo, boleh banget nanya. Udah, Mam, kelamaan, Mam. Lanjut aja, Mam. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 7 bisa ditutup terlebih dahulu. Terima kasih kepada semuanya. Kami izin stop screen ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 7. Selanjutnya bisa dipersiapkan untuk kelompok 8 untuk presentasinya. Oke, kelompok 8 izin share screen ya. Oke.
Apa sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang plan change pada perusahaan Premier Oil Indonesia dengan menggunakan teori Lewin. Kelompok kami beranggotakan Alfian Kusuma Aji, Amelia Anggraini Rahman, Hidayanti Nur Sastiananda, Tata Manusakriti, dan saya sendiri Tukuyen Fahri. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Lewin. Teori Lewin merupakan salah satu model dari perubahan terencana yang dicetuskan oleh Kurt Lewin. Lewin melihat bahwa perubahan sebagai modifikasi dari kekuatan-kekuatan yang membuat perilaku sistem tetap stabil. Next. Terdapat 3 langkah perubahan Lewin. Yang pertama, unfreezing. Unfreezing yaitu merupakan kemampuan yang mencairkan kondisi lama menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat sehingga perubahan tersebut dapat diterima. Unfreezing terkadang dapat dicapai melalui suatu proses psychological disconfirmation dengan menunjukkan informasi mengenai perbedaan antara perilaku yang diharapkan dengan perilaku yang dijalankan. Kemudian moving merupakan langkah untuk berpindah perilaku organisasi, kelompok, atau individu pada tingkat yang baru, termasuk intervensi di dalam struktur untuk membangun perilaku, nilai, dan sikap baru dengan melalui perubahan pada struktur dan proses organisasi. Dan yang terakhir ada tahap refreezing, yaitu merupakan langkah untuk menstabilkan organisasi pada kondisi equilibrium baru yang dapat menggunakan mekanisme pendukung yang menguatkan kondisi baru organisasi, misalkan budaya, norma, kebijakan, atau struktur organisasi. Berikut adalah langkah unfreezing pada kasus di PT Premier Oil. Di tahap unfreezing ada 8 fase yang terdiri yang pertama yaitu membangun rasa urgensi, melihat situasi untuk menentukan rancangan perubahan, membangun koalisi atau kelompok kerja untuk perubahan, membuat visi, komitmen, dan kapasitas organisasi, keinginan yang mendorong dan terlibat dalam perubahan, mengkomunikasikan perubahan, merancang perubahan yang diinginkan. Lalu yang terakhir ada menganalisa pengaruh dari perubahan tersebut. Next. Lalu sini ada moving atau movement, terdiri dari 3 fase. Yang pertama yaitu menerapkan perubahan, lalu memberdayakan tindakan yang menyeluruh, lalu ada menghasilkan kemenangan jangka pendek. Lalu berikut adalah tahap terakhir dalam teori model Lewin, yaitu refreezing. Terdapat 2 fase, yaitu mempertahankan proses perubahan agar terus berlangsung, lalu ada mekanisme untuk terus memperbaiki keadaan yang sudah berubah. Selanjutnya yaitu profil Premier Oil Indonesia. Jadi profil Premier Oil Indonesia ini yaitu perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas. Profil Premier Indonesia ini merupakan operator dari Blok A Laut Natuna, memproduksi gas dan pengeboran minyak pada area Anoa dan Gajah Baru pada area Blok A Laut Natuna. Premier Oil Indonesia ini menggunakan sistem manajemen dokumen sejak tahun 2001. Next. Berikut ini merupakan fishbone dari permasalahan pada Premier Oil Indonesia. Terdapat berbagai faktor yaitu man, method, management, dan measurement. Yang pertama pada permasalahan yang terdapat pada man atau manusia yaitu resistensi pada pengguna dan karyawan. Hal ini disebabkan karena perubahan tampilan dan penambahan informasi yang menyimpan dokumen membuat pengguna kesulitan menggunakan sistem manajemen dokumen SharePoint. Lalu jumlah SDM bidang teknologi informasi itu jumlahnya terbatas pada Premier Oil Indonesia. Selanjutnya kurangnya pelatihan tentang penggunaan sistem manajemen dokumen SharePoint menyebabkan kesulitan bagi pengguna dan karyawan sehingga kurang terampil dalam mengoperasikannya. Selanjutnya yaitu pada tahap metode. Bidang teknologi informasi tidak menjalankan tugasnya dengan baik akibat masalah komunikasi serta kurangnya kesiapan personil teknologi informasi dalam perubahan organisasi perusahaan. Selanjutnya yaitu pada manajemen, tidak ada strategi manajemen perubahan.
yang dirancang untuk mengimplementasikan sistem manajemen dokumen SharePoint. Selanjutnya pada tahap measurement, dokumen tidak sesuai dengan standar yang mempersulit pencarian merupakan masalah teknis yang diakibatkan kurangnya sosialisasi atau pelatihan terhadap pengguna maupun karyawan. Next. Selanjutnya, merupakan permasalahan Premier OIR berdasarkan teori Lewin. Yang pertama ada unphasing, yaitu merekrut karyawan baru yang berpengalaman untuk mempercepat proses implementasi, mensosialisasikan kemudahan dalam menggunakan SMD SharePoint, dan untuk movement-nya, mempertahankan dan memperkuat dukungan manajemen kantor pusat, menambah bandwidth sesuai kebutuhan untuk ukuran dokumen yang besar, dan rephrasing itu memberikan tambahan penghargaan terhadap karyawan yang beradaptasi dengan cepat. Next. Selanjutnya ini yang dilakukan oleh Premier OIR pasca permasalahan berdasarkan yang tadi sudah disebutkan, yang dari unphrasing itu tadi sebenarnya sudah disebutkan, yaitu membangun rasa urgensi, yaitu dengan cara melihat dan memahami kondisi pasar dan realitas kompetitif dan identifikasi pasar. Dan ide ini juga tuh untuk membahas dan memikirkan krisis yang ada, dan juga untuk melihat peluang utamanya itu di mana. Dan kalau untuk movement itu memberdayakan tindakan yang menyeluruh dan menghasilkan kemenangan jangka pendek. Untuk rephrasing-nya itu ada reinforcement dan juga mekanisme untuk terus memperbaiki. Untuk reinforcement itu dia maksudnya mempertahankan proses perubahan agar terus berlangsung. Next. Untuk kesimpulannya sendiri, didapat dari analisis tersebut untuk menyelesaikan rangkaian-rangkaian masalah perusahaan yang ada pada Premier Oil, berdasarkan hasil dari wawancara yang sudah dilakukan dan metode yang sudah diterapkan, masalah SharePoint SMD ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teori metode Lewin, yaitu unphasing movement dan rephrasing, di mana kita akan melakukan perubahan terhadap, di mana mereka akan melakukan perubahan terhadap manajemen mereka guna untuk mengimplementasikan SMD SharePoint tersebut. Sarannya adalah ya. Untuk kelompok 8 waktunya sudah selesai. Oh ya, terima kasih. Kan kita masuk ke sesi tanya jawab, atau apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Sepertinya tidak ada, sepertinya begitu saja untuk kelompok 8. Terima kasih. Bisa ditutup terlebih dahulu. Ya, kami dari kelompok 8, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 8. Selanjutnya, presentasi terakhir dari kelompok 9. Kepada kelompok 9 bisa langsung dipresentasikan. Terima kasih. Izin share screen, Mam. Ya, silakan. Apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang strategi perubahan berencana pada PT Jasa Marga. Saya sendiri, Irfan Raihan, ada Farhan Adito, Mahfud Alfidaus, dan Muhammad Fadli. Untuk pendahuluan, terjadi persaingan ketat yang telah dilakukan oleh negara maju untuk beradu teknologi, sumber daya yang pintar dan memadai, terutama dalam bidang teknologi, untuk menghadapi perubahan yang signifikan dan membuat semakin sulitnya untuk beradaptasi dan berkembang, terutama bagi organisasi publik negara berkembang. Untuk perumusan masalah pada kasus ini,
perumusan masalah untuk kasus ini, yaitu PT Jasa Marga mempunyai strategi untuk merubah kepercayaan, nilai-nilai dan struktur dari organisasi sehingga dapat mampu untuk menyesuaikan dengan teknologi, pasar, dan tantangan baru, serta perputaran yang sangat cepat dari perubahan itu sendiri. PT Jasa Marga bertujuan mencapai sebuah misi, yaitu menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan. Perumusan masalahnya yaitu bagaimana PT Jasa Marga melakukan perubahan organisasi. Tujuan penelitian ini yaitu berdasarkan rumusan di atas. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perubahan organisasi yang dilakukan PT Jasa Marga dengan menggunakan plan change teori oleh Lewin. Untuk teori plan change-nya sendiri berawal dari Lewin tahun 1951. Kurt Lewin tahun 1951 mengubah model penelitian tindakan dan model positif. Kerangka kerja ini telah menerima pelatihan luas dan pengembangan organisasi dan berfungsi sebagai dasar utama untuk model perubahan yang direncanakan untuk turut mencapai efektivitas organisasi. Teori plan change dari Lewin ini ada 3, yaitu unfreezing, moving, dan refreezing. Untuk sesi ini bisa dilanjutkan oleh teman saya, Mas Farhan. Screen-nya nggak gerak. Nggak gerak. Oh iya. Ya. Dari tadi nggak gerak. Dalam melakukan proses perubahan, PT Jasa Marga dapat menggunakan perubahan terencana menurut Lewin, yang dimana terdiri dari 3 langkah berikut. Yang pertama ada unfreezing. Proses unfreezing ini dilakukan dengan mempersiapkan kesediaan dan kesiapan seluruh elemen PT Jasa Marga untuk meyakinkan bahwa perubahan memang diperlukan dengan cara mengungkapkan berbagai situasi sebelum menjalankan proses-proses bisnis yang baru. Kedua ada moving. Pada proses ini menggeser perilaku organisasi, departemen, atau individu ke tingkat yang baru pada anggota atau karyawan PT Jasa Marga, melibatkan dalam mengembangkan perilaku, nilai, sikap yang baru untuk dapat meraih kesuksesan. Untuk itu perlu dilakukan interaksi 2 arah. Pada proses ketiga, rephrasing. Pada proses ini semua proses perubahan sudah dibentuk. Perlu melakukan pembiasaan proses perubahan yang baru. Tanpa pembiasaan tidak bisa mencapai tujuan. Hal ini dengan cara memperkuat keadaan organisasi yang baru, seperti budaya, organisasi, penghargaan, dan struktur. Model perubahan berencana pada PT Jasa Marga. Dalam model perubahan berencana pada PT Jasa Marga ada 5 aktivitas dasar yang dilakukan sang praktisi dan anggota organisasi dalam mengembangkan organisasi. Yang pertama ada entering and contract. Entering contract adalah rangkaian kegiatan pertama untuk melakukan perubahan yang terencana. Kegiatan itu dapat membantu seorang manajer dalam membuat keputusan apa mereka ingin untuk terlibat jauh dalam program perubahan yang terencanakan dan dapat berkomitmen dengan sumber daya yang ada. Yang kedua ada general model of plan change. Manajer dan para anggota organisasi melakukan diskusi untuk mengembangkan kontrak dan perjanjian serta penambahan model umum dalam proyek perubahan terencana tersebut. Yang ketiga ada diagnosing. Pada proses perubahan rencana ini perusahaan harus mempelajari dengan cermat. Dalam hal ini perusahaan adalah PT Jasa Marga. Diagnosa dapat berfokus pada pemahaman masalah organisasi, sebab akibat, serta pengumpulan beberapa hasil wawancara, efek positif pada organisasi. Yang keempat ada plan change, planning and implementing change. Anggota organisasi dan para praktisi berembuk bersama untuk merencanakan dan mengimplementasikan intervensi pengembangan organisasi. Yang kelima, ada evaluating and institutionalizing change.
Tahap terakhir dalam melakukan perubahan terencana yang melibatkan evaluasi dalam intervensi dan pengolahan pelembagaan program perubahan yang berhasil sehingga mereka dapat bertahan. Feedback dari anggota organisasi tentang hasil intervensi memberikan informasi tentang apakah perubahan dapat dilanjutkan, dimodifikasi, atau ditangguhkan. Next. Kesimpulannya PT Jasa Marga untuk mengembangkan dan merencanakan perubahan organisasinya. Perubahan perencanaan meliputi evaluasi dampak intervensi dengan adanya pengolahan pelembagaan pada program-program perubahan yang telah berhasil sehingga mereka dapat bertahan. Umpan balik pada anggota organisasi mengenai hasil dan intervensi memberikan informasi tentang apakah perubahan harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau ditangguhkan. Untuk kelompok 9, waktunya sudah selesai. Iya. Sekian presentasinya, apakah yang ada yang mau ditanyakan? Mungkin. Kalau tidak ada, untuk mempersingkat waktu, sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 9 atau kelompok terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekian untuk presentasinya, Bu. Dikembalikan ke Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Imam dan kawan-kawan di TI gabungan gitu ya. Terima kasih. Izinkan saya untuk share screen dulu ya, memberikan overall feedback tadi hasil presentasi. Hai, sudah muncul kah? Sudah, Miss. Terima kasih. Oke. Jadi hari ini kita khusus membahas mengenai kasus 1 yang dibahas atau didekati oleh metode Lewin Model of Plan Change. Nah, ini terkait kasus, ini sudah dikumpulkan on time, good, thank you, gitu ya. Nah, sekarang terkait kasusnya, masalahnya apa sih sebetulnya yang dibahas? Sebetulnya kan dalam presentasi kali ini, terutama dalam mata kuliah ini, kita membahas mengenai perubahan. Nah, jika perubahan harus jelas begitu ya, before dan afternya seperti apa, harus dinyatakan secara eksplisit. Misalnya tadi ada kelompok yang menyebutkan tentang perubahan budaya gitu yang disoroti. Sebutkan dan jelaskan begitu ya, budaya sebelumnya seperti apa, kemudian budaya yang baru seperti apa. Nah, ini harus eksplisit agar nanti kalian selaku pembuat makalah ataupun audiens bisa paham gitu ya, terlihat perubahannya dari yang budaya lama apa, budaya baru apa. Sama juga dengan kasus-kasus di organisasi lainnya, jadi kalau berubah pasti ada sesuatu yang berbeda. Before afternya harus diidentifikasi secara jelas. Oke. Kemudian, nah ini terkait pembahasan masih belum mendalam begitu ya, masih kurang komprehensif. Jadi baru sebatas identifikasi, oh kalau unfreezing ini prosesnya, kalau refreezing aktivitasnya ini gitu, kurang lebih masih begitu. Misalnya nih ya, ini ada moto baru misalnya dari PT KAI dengan tujuan untuk menyadarkan seluruh karyawan PT KAI bahwa mereka harus segera bangun dari keterpurukan ini dan harus segera bergerak maju secepat mungkin. Kebayang nggak sih gimana? Maksudnya gini, keterpurukannya seperti apa, kemudian bergerak maju secepat mungkin itu seperti apa? Karena mungkin ini subjektif. Bergerak maju dalam benak individu akan berbeda dengan bergerak maju seperti yang diharapkan oleh organisasi. Jadi harus detail begitu. Jadi orang yang tidak menginterview atau tidak terlibat di PT KAI pun ketika membaca laporan kalian paham gitu yang diinginkan seperti ini. Oke. Kemudian, nah kesimpulan, saya lupa tadi di kelompok mana begitu di papernya, kesimpulan itu ataupun saran itu harus yang terkait dengan kasus atau organisasi. Ini membahas
membahas tentang berhasil atau tidak perubahan yang diharapkan. Kemudian perubahannya ini secara efektif atau tidak, kemudian cirinya apa. Kalau misalnya tadi berubahnya ini efektif atau tidak? Karena gini, ada organisasi yang bisa berubah, tapi perubahannya itu memerlukan cost yang sangat besar, yang dengan kata lain tidak efisien atau juga tidak efektif. Misalnya, ya berubah sih, tapi berubahnya ke arah yang lain dengan yang diharapkan. Oke, itu yang harus diingat begitu ya, agar tidak melebar kemana. Nah, kemudian dalam hal presentasi, ini terkait timing. Kemudian ketika kalian presentasi, jangan lupa kalian menceritakan sesuatu, bukan membaca. Tadi beberapa masih terdengarnya hanya baca tulisan yang ada di slide, begitu ya. Nah, terkait timing, ini harus diasah, begitu dilatih, begitu kalau timingnya hanya diberikan, bukan timing, waktu presentasinya hanya diberikan sekitar 7 menit, 10 menit gitu. Itu yang harus kalian manage. Karena kalau tidak dibiasakan, begitu nanti suatu saat kalian misalnya presentasi TA atau lomba terutama yang harus ada presentasinya, itu ada kalanya ketepatan waktu presentasi itu juga dijadikan aspek penilaian. Kemudian, nah ini terkait timing. Dengan waktu yang terbatas, oke sih 7 menit itu terbatas banget, ya memang. Itu saya sadar betul, dan itu memang sengaja saya lakukan gitu ya, untuk melatih. Nah ini, kalian harus memilih mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak, yang dapat diangkat di tanya jawab gitu. Ada misalnya tadi nih, karena kita semua membahas tentang teori Lewin, asumsinya kita semua sudah paham, sudah tahu dengan teori Lewin, penjelasan terkait teori tidak perlu terlalu detail. Gitu. Jadi nanti di pembahasan yang langsung masuk ke teorinya sekaligus. Kemudian, nah technical problem ini juga perlu diantisipasi. Memang kita tidak bisa menduga begitu ya, tetapi tadi solusinya sudah bagus begitu ya. Misalnya tadi temannya nggak ada, langsung di take over. Terus tadi yang freeze screen-nya langsung digantikan oleh rekannya yang lain. That's a good one gitu ya. Jadi itu silahkan dilanjutkan begitu, kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu. Nah kemudian tadi ini yang presentasi tentang roda bahari, saya ingatnya kok langsung rumah makan Padang gitu, padahal ternyata itu yang organisasi yang berkecimpung di kelautan begitu ya. Oke, nah ini tadi ada kelompok mana saya lupa melakukannya lewat FGD dan wawancara. Nah ini yang harus diperjelas. Ini kalian selaku kelompok yang melakukan proses FGD dan wawancara, atau orang lain. Misalnya orang lain tuh gini, itu adalah hasil laporan orang lain yang kalian manfaatkan untuk diangkat ke dalam kasus ini yang dianalisis menggunakan teori Lewin. Nah ini harus dibedakan gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kalian melakukan hal ini di TA, pasti akan ditanya begitu di sidang TA gitu, ditanya FGD itu apa? Prosesnya seperti apa? Karena ada aturan tersendiri yang harus dipatuhi untuk bisa dikatakan bahwa kalian melakukan FGD. Oke. Kemudian, nah ini Pertamina. Sayang tadi datanya banyak, tapi kayaknya belum dimanfaatkan secara optimal. Bingung nih mau diapain, gitu ya. Nah, jadi tadi dipilah-pilah gitu. Sekarang ada kalanya data yang banyak tidak harus semua ditampilkan, tetapi dipilih mana yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Oke. Berikutnya nih, ini baca instruksi dengan teliti. Sorry, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan siapapun, tapi ini hanya meng-highlight bahwa kadang kita melewatkan atau terlalu terburu-buru sehingga tidak teliti membaca instruksi. Misalnya ini, kan di sini pertanyaannya sudah jelas, nama-nama anggota kelompok, assuming it won't be just one person. Terus name anggota kelompok juga banyak. Nah ini tadinya kalau misalnya saya hanya melihat link ini aja, ini kenapa? Kan udah jelas tugas kelompok, tapi kenapa cuma satu orang yang mengerjakan? Tapi setelah diklik ternyata banyak juga sih isinya. Well, help yourself. Kalau nama-nama anggota kelompok yang diminta, all of your member harus dicantumkan di situ. Oke, nah ini kelengkapan. Terkait kelengkapan, tadi kan dimintanya makalah ini adalah mengikuti format TA. Ada juga, saya lupa, tidak spesifik mengidentifikasi kelompok mana, tapi ada kelompok yang tidak ada judul kasusnya. Di judulnya, di sampul pertamanya itu di halaman pertama hanya menuliskan tugas mata kuliah pengembangan organisasi, itu saja. Sementara di kelompok-kelompok yang lainnya rata-rata menuliskan misalnya analisis perubahan organisasi di PT ini atau di organisasi mana, gitu ya.
Kemudian kesimpulan dan saran. Ada juga kelompok yang tidak mencantumkan kesimpulan dan saran. Langsung aja daftar pustaka gitu ya. Kalau dilihat dari segi kelengkapannya, ini bisa mengurangi penilaian. Begitu ya. Kalau tadi penilaian menjadi salah satu aspek. Nah, tadi ini menyambung yang tadi, kesimpulan dan saran yang diberikan terkait kasus yang dibahas gitu ya. Kalau misalnya ini nih, sarannya adalah peneliti harus memahami perubahan organisasi dalam perusahaan. Peneliti harus mengetahui dampak yang dihasilkan. Well, that's not a suggestion. Itu mah prasyarat begitu ya. Sebelum kalian melakukan penelitian atau menulis makalah tentang teori Lewin, dua hal inilah yang harus kalian kuasai gitu agar makalahnya optimal begitu yang kalian hasilkan. Kemudian, nah ini kesimpulan juga berisi informasi singkat, bukan pembahasan. Ini di kelompok mana ini ya, di Pertamina tadi. Nah, ini kesimpulan tapi isinya adalah pembahasan. This is not conclusions. Jadi penempatannya itu tolong disesuaikan dengan judul. Kemudian daftar pustaka. Ada juga kelompok yang tidak mencantumkan daftar pustaka. Kalau merujuk ke TA, itu mulai dari judul sampai daftar pustaka harus ada. Oke, kemudian, nah ini, perhatikan bahasa yang dipilih begitu ya. Misalnya pemilihan kata kita dan kami itu yang sebetulnya sangat berbeda artinya, masih jadi kesalahan yang tampaknya sudah biasa kita dengar gitu ya. Misalnya ketika presentasi misalnya mengatakan begini, oke, sekarang kita akan mulai presentasinya, padahal yang presentasi cuma kalian saja gitu ya. Saya atau anggota teman yang lain, kelas yang lain yang tidak presentasi mah tidak ikut-ikutan gitu ya. So choose wisely kapan kita menggunakan kita, kapan menggunakan kami. Kemudian pembahasan dan analisis. Jadi ada satu kelompok yang secara spesifik menuliskan misalnya bab 4, pembahasan dan analisis, tapi isinya ternyata hanya identifikasi. Padahal beda gitu ya, pembahasan dan analisis. Analisis itu mengurai, membandingkan, memilih, sehingga ketahuan sebabnya mana. Pembahasan itu menjelaskan secara menyeluruh terkait proses atau caranya. Gitu ya. Nah, tetapi sebelum pembahasan kita perlu melakukan juga analisis gitu. Jadi kenapa itu biasanya disandingkan dalam satu judul bab tertentu. Kemudian terkait model konseptual. Harus diingat, model konseptual itu adalah hubungan antar konsep, bukan sistematika pemecahan masalah. Jadi tadi ada kelompok yang menampilkan misalnya model konseptualnya adalah satu identifikasi masalah, terus studi literatur, terus apa gitu. Itu mah bukan model konseptual, tapi sistematika penyelesaian masalah atau step-step yang dilakukan untuk kalian menyelesaikan masalah. Tadi kelompok berapa? Kelompok 6 ya kalau nggak salah yang saya ingat. Tapi tidak menutup kemungkinan kelompok yang lainnya juga begitu. Kemudian, nah kalau kalian memunculkan model konseptual harus digunakan dalam proses penelitian dan penjelasannya gitu. Jadi jangan sampai diabaikan. Jadi seolah-olah itu yang hanya muncul di satu halaman, tapi ketika dibahas menggunakan hal yang lain. Nah, ingat tugas utamanya apa? Tadi dia menggunakan SWOT, tapi lupa membahas teori Lewin-nya seperti apa. Yang tadi yang 3 step-nya yang ada unfreezing, moving, sama refreezing-nya itu justru tidak terangkat dengan baik. Nah, kalau tadi yang kalian sebutkan sebagai metode model konseptual itu muncul data primer dan data sekunder misalnya, itu harus disebutkan datanya apa. Misalnya data sekunder, data primer itu apa? Misalnya apakah data jumlah pegawai, data penghasilan pegawai, dan lainnya itu harus disebutkan. Jadi membuat si pembaca kalau pembaca harus mengulang kembali melakukan penelitian atau hal yang sama yang kalian lakukan, pembaca sudah tahu, sudah paham gitu apa yang harus dilakukan. Oke, demikian pula data sekunder, kemudian wawancara apa itu juga harus jelas. Oke. Kemudian, nah ini tanya jawab. Tadi yang nanya cuma Mahen gitu ya, dampak positif yang dirasakan organisasi. Oke, jawaban Fora udah bagus gitu ya, cuma tolong dielaborasi. Jadi misalnya tadi Fora kalau nggak salah bilang gini ya For, peningkatan profit begitu ya. Nah ini harus di backup dengan data atau bukti yang relevan. Misalnya sebelum dilakukan perubahan profitnya 10, setelah dilakukan perubahan profitnya jadi 20. Gitu. Jadi bukan sekedar katanya perusahaan begitu, tapi juga harus ada data yang relevan. Karena data ini yang pasti akan selalu ditanyakan nanti pada saat TA.
bimbingan, entah sidang, itu pasti yang akan ditanyakan. Oke, good. Nah, ini latar belakang tadi kelompok berapa ya? Ini kelompoknya Sabila kalau nggak salah tadi dan kawan-kawannya. Ada komitmen management, change management. Nah, komitmen management dan change management itu memiliki arti tersendiri yang berbeda dengan yang dimaksud oleh PT KAI dalam kasus. Tadi kalau nggak salah komitmen management itu misalnya perubahan apa ya tadi perubahan apa budaya misalnya gitu. Kalau change management perubahan logo misalnya gitu. Nah, itu adalah hal yang berbeda. Jadi kalian harus paham betul, cari gitu ya, cari tahu apa yang dimaksud dengan komitmen management, apa yang dimaksud dengan change management. Gitu. Karena itu spesifik artinya yang tidak selalu sesuai sebagaimana yang dimaksud atau dimaknakan oleh perusahaan. Oke. Nah, minggu depan kita masih akan melakukan presentasi. Kalian akan melakukan presentasi. Saya akan memberikan feedback seperti sekarang. Tapi Tapi kasusnya dibahas atau dianalisis dengan teori positif model. Deadline-nya Senin jam 12 waktu Indonesia Barat. Presentasinya di hari Rabu seperti jadwal hari ini. Oke, sampai di sini. Adakah yang ingin ditanyakan? Ini linknya sudah dicantumkan di LMS, jadi kalian bisa klik ke sana dan di-upload tugasnya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kah? Bu, mau nanya, Bu. Ya, boleh banget. Itu kasusnya sama, Bu? Nah, ini kasusnya terserah. Kenapa terserah? Saya memberikan kesempatan karena gini, untuk model plan change yang berbeda, kadang-kadang perlu informasi lebih banyak dibandingkan dengan informasi yang dibutuhkan ketika kalian membahas menggunakan teori Lewin. Kalau memang kasus yang saat ini masih memungkinkan untuk kalian menampilkan hasil terbaik begitu ya untuk melakukan analisis menggunakan positif model, silahkan. Tapi kalau tidak, silahkan ganti dengan organisasi lain yang informasinya kalian bisa peroleh lebih lengkap. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain kah? Ya. Cukup jelas kah? Oke. Cukup jelas, Miss. Oke, sip, thank you. Mohon maaf tadi ada beberapa rekan yang tidak sempat presentasi atau bicaranya hanya sebentar terpotong oleh waktu yang habis gitu ya. Bukan berarti tidak menghargai partisipasi atau kesediaan kalian, tapi lebih ke arah untuk awareness bahwa kalau melakukan presentasi tolong diatur sedemikian rupa gitu sehingga kalau misalnya semua anggota kelompok mau bergantian menyampaikan hasil kerja kelompoknya, tolong diatur tadi dipilih mana yang penting, mana yang tidak, mana yang harus ditampilkan, mana yang tidak. Begitu. Demikian sekilas info dari saya dan pembahasannya. Mudah-mudahan nih minggu depannya kesalahan yang sudah terjadi saat ini bisa lebih baik, begitu ya, bukan bisa lebih baik kesalahannya, bisa hilang dan kalian bisa memberikan hasil yang lebih baik daripada ini. Oke, kalau ada pertanyaan setelah ini silahkan diajukan di grup kelas. Jika tidak ada, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga sehat selalu dan lancar koneksi internetnya. Sampai jumpa minggu depan di kasus bisa sama bisa berbeda dengan teori positif model. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya. Terima kasih. Sama-sama.